Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ini, kemarin kita masuk apa? Fatihah ya. Apa kemarin? Al-Fatihah. Tentu tak bosan-bosannya kami mengingatkan tentang keutamaan dari Fatihah. Ada satu yang belum saya sampaikan kemarin pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya suratul Fatihah memiliki banyak nama. Memiliki banyak nama. Jelas nggak suara saya ini? Ibu, calon ibu, santriwati, putri, dengar nggak? Jelas nggak? Kalau nggak jelas, biar saya nggak pakai mic maksudnya. Jelas, putra jelas ya? Baik. Bahwasanya suratul Fatihah memiliki banyak sekali nama yang tertuang dalam kitab. Itu ada yang menyebutkan 25. Salah satunya kitab yang sudah kita baca kemarin. Kitab apa namanya? Masih ingat nggak? Ayo, yang masih ingat. Kitab apa namanya kemarin? Karangan Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kitab Abwabul Faraji. Abwabul Faraj, pintu-pintu yang membuka kebahagiaan. Bahagia. Jadi ngajinya santai saja ya, tenang apa? Jangan tegang, santai aja sambil guyon. Ada namanya, tapi yang terkenal ada tiga nama. Disebut pertama Ummul Kitab, biasa ya kita dengar. Kemudian Al-Wafiyah, yang sempurna. Kemudian yang sering disebut dalam suratul Fatihah apa? Nama lainnya adalah Al-Waqiyah, yang menjaga, yang melihara. Ada juga namanya Ar-Raqiyah, Ruqyah. Apa artinya Ruqyah? Kalau bahasa dukunnya mantra. Tapi kalau bahasa kita yang belajar agama ya, itu adalah sebuah bacaan yang bisa menjadi obat, bisa menjadi obat. Paham ya? Jadi nama Fatihah itu banyak. Ya. Kalau banyak nama sesuatu, maka itu menunjukkan sebuah kemuliaan. Saya ulang, sesuatu yang banyak namanya, maka dia menunjukkan sebuah kemuliaan. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, pendiri dari Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, kemudian organisasi Nahdlatul Watan, itu banyak nama beliau. Yang kalian tahu pertama apa? Abul Madarisi wal Masajid, bapaknya yang mendirikan madrasah-madrasah, masjid-masjid. Itu nama beliau yang biasa kita dengar. Apalagi Abu Rauhun wa Raihanun, bapaknya Siti Rauhun dan Siti Raihanun. Siapa lagi? Waliyun Kutubul Aqtab. Oh, itu apa lagi? Muassis, pendiri. Apa lagi? Al-Maghfurullah, yang diampuni. Jadi di bacaan Al-Maghfurullah bukan Al-Maghfurullah. Bukan Al-Maghfurullah, tapi Al-Maghfuru lahu. Maghfurun lahu, yang dimaafkan baginya. Apalagi Maulana Syekh. Siapa lagi? Hamzah Wadi, Syekh Zainuddin. Nama pondok pesantren kita, Syekh Zainuddin. Banyak nama beliau. Itu menunjukkan kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Kata dalam sebuah ibarat, kasratul asma, banyaknya nama itu, yadullu ala syarafil musamma, menunjukkan kemuliaan terhadap orang yang dinamai. Ya, dinamai. Penamaan bandara Sepinggan yang ada di mana? Balikpapan.
itu mengabadikan nama pahlawan atau nama tokoh agama yang ada di Kutai Kartanegara ataupun Kalimantan Timur lah secara umum. Nah, itu sampai nama bandara dinamakan dengan itu luar biasa. Itu untuk mengabadikan nama pahlawan. Sama dengan di Lombok ya. Ya yang akhir-akhir ini ada kemarin apa? Sedikit ya biasalah yang polemik gitu ya. Tapi sepenuhnya kita mendukung bahwasanya pahlawan nasional itu berhak dan paling pas lah ya yang dinamai sebuah bandara ataupun nama universitas Islam negeri ataupun selainnya. Baik, itu pertama. Jadi suratul Fatihah banyak namanya. Ya. Kemudian kita mulai dari basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum kita masuk tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biasa diterjemah apa? Dengan kompak, yang putra apa? Dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Putri apa artinya? Oke, saya gabung jadi satu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Coba kita masukkan ke dalam hati kita ya. Ini supaya kita mantap ngajinya. Suatu kalimat kalau diawali dengan kalimat dengan, saya ulang, suatu kalimat yang diawali dengan kalimat dengan itu lurus enggak maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa pahamlah maksudnya. Saya contohkan ya. Ini kalau kalimat sakralnya seperti itu ya, resminya seperti itu. Dengan dia yang gagah berani. Paham nggak kalian? Dengan dia yang cantik dan menawan. Putri. Lengkap nggak kalimatnya? Enggak ya. Maka di sini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maafnya. Ini lengkap atau tidak? Kita sepakat dulu ya. Nanti khawatirnya saya sendiri yang bikin ajaran baru gitu ya. Lengkap atau tidak? Tidak. Maka ulama, ini sebelum kita bahas tafsir ya, sebelum kita masuk ke ilmu nahwu sorof. Maka para ulama sudah jelas mengatakan bahwa kalimat sebelum dengan, sebelum bismillah itu ada sisipan kalimat yang disisipkan. Apa kalimatnya? Tergantung. Kalau kita sedang mengaji sekarang, maka kalimatnya sebelumnya adalah, sisipannya adalah saya mulai mengaji dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika sholat, saya mulai sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru akan sempurna. Baru mulai membaca, saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Artinya itu sisipan pertama ya. Saya ulang. Jadi ada kalimat yang disisipkan. Sisipannya itu tergantung keadaan. Ketika orang itu sedang mengajar, saya mulai proses mengajar ini dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Paham ya? Paham. Nah, dalam bahasa nahwu kita ya, ilmu nahwu itu ada takdiran tempat muta'allaqnya huruf jar. Kita ketahui bahasanya setiap huruf jar atau syibhul jumlah ataupun setiap huruf jar itu pasti memiliki tempat muta'allaq. Tempat apa namanya? Tempat kembali.
Maka tempat kembalinya inilah yang jadi titipan tadi. Bismillahi. Jar, ba huruf jar, ni majrurun bil ba. Dengan nama. Nah, ini muta'allaqun di aqra'u misalkan. Dia muta'allaqnya itu tersembunyi. Disisipkan itu tadi apa? Sembunyi ataupun bahasa kita disisipkan. Ya. Saya mulai membaca aqra'u. Saya mulai tidur anumu. Saya mulai mengaji adrusu dan seterusnya. Itulah tempat muta'allaq ini yang dimaksud tadi dalam ilmu nahwu. Nah, jadi sekali lagi basmalah itu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ulama ada yang menyisipkan kalimat untuk menyempurnakan tadi. Saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ya, ini kalimat dengan tadi. Kemudian ada yang mengartikan dengan tadi. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, bismillahi dengan nama Allah. Ada yang mengartikan bahwasanya ketika seorang hamba mengatakan dengan nama Allah, dia mengakui bahwasanya setiap diri ini bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Dan dia selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dia lemah, mengakui kelemahannya, ya, maka dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah supaya dia apa? Kuat. Supaya dia mengambil barokah ataupun supaya dia berhasil. Saya buktikan seperti ini. Contohkan seperti ini. Ada seorang anak kecil ketika dia berjalan di tempat yang gelap, pasti dia takut kalau dia sendirian. Ya enggak? Tapi kalau dia menghadirkan dalam hati ada bapaknya yang mengikutinya, yang bersamai dia, itu hati anak kecil itu kuat nggak? Iya, dia akan berani. Atau bahkan gini, dia sedang mainan sama teman-teman lainnya, kemudian diejek-ejek, diolok-olok, sendirinya diolok-olok. Datang bapaknya, dia lihat bayangan bapaknya di belakang, tambah berani dia. Ada yang diandalkan, ya enggak? Iya, begitu juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini lemah, makhluk lemah. Kemudian supaya kuat, supaya kita mengakui diri kita kelemah, maka kita sandarkan sesuatu itu, segala sesuatu itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Paham ya? Ini makna yang kedua. Jadi kalau kita betul-betul mengaji, belajar tentang detail kalimat itu, kita akan meresapi dan asik membacanya. Bukan sekedar berlalu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita betul-betul paham per detail. Apalagi kalian di sini belajar nahwu sorof ya. Kalian tahu ba itu huruf jar, ismi itu isim yang majrun bil ba, Allahi lafzul jalalat bahwa mudhaf, Allahi majrun bil jadi mudhafun ilahi dan seterusnya. Kalian sudah tahu itu. Ya, jadi perkata kita ketahui maka akan menambah semangat kita. Itu yang kedua. Ini basmalah. Kemudian saking luar biasanya kalimat berikutnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengapa Allah tidak menyebut Al-Jabbar Al-Qahhar? Bismillahirrahmanirrahim Al-Qahhar Al-Aliyyu Al-Qadir. Kenapa harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Kan banyak sifat nama Allah ya? Banyak, ada 99, bahkan lebih dari itu ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim yang ditonjolkan di sini? Ya, jadi kenapa Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu lebih mengutamakan sifatnya yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketimbang sifat-sifatnya yang Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang mampu memaksa, yang mampu pokoknya yang selain sifat kasih sayang lah ya, masih memaksa dan seterusnya. Jadi Allah memberitahu bahwasanya sifat Allah yang dominan,
Yang dominan di antara semua sifat-sifat Allah itu adalah siapa? Apa? Sifat Ar-Rahman. Kasih sayang. Ar-Rahman maknanya apa? Pelimpah kasih sayang ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Pelimpah kasih sayang yang untuk makhluk seluruh yang ada di seluruh alam ini. Baik dia kafir, baik dia mukmin, baik dia hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayang. Allah kasih limpahkan kasih sayang. Ini Rahman maknanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik dia mukmin ataupun non muslim atau non mukmin ya, Islam atau kafir, itu semuanya dikasih sayang oleh Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kasih sayang Allah yang diberikan nanti di akhirat, khusus bagi orang yang mukmin. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, Allah yang melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian binatang, ya, manusia kafir maupun muslim, itu semuanya Allah rahmati. Kalau Rahim itu khusus nanti di akhirat. Baik. Jadi kalau sudah tertanam dalam hati ini sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih tadi, terhadap siapapun kita harus kasih. Jangan memandang, mohon maaf, misalkan siapa? Adi, dengan pandangan membenci. Karena pandangan benci itu bukan sifat Allah. Sifat Allah itu adalah kasih sayang. Jangan sampai kalian sombong ya, melihat ada orang non muslim kafir datang, kalian itu melihat dengan pandangan pandangan menghina, bahwa dia kafir akan masuk neraka. Jangan pernah hadirkan seperti itu. Pandanglah dengan pandangan rahmat, saya. Yakinlah bahwasanya, doakan mudahan saudara saya ini diberikan hidayah masuk Islam. Jadi itu melatih diri kita untuk bersifat kasih sayang kepada apapun. Makanya dalam sebuah ibarat, bersifatlah dengan sifat Tuhan. Maka apa maksudnya? Sifat yang semampu kita bisa lakukan. Sifat Allah itu banyak kan? Salah satunya ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya. Ini saya punya sebuah cerita ya. 4 menit saja. Baru kita lanjutkan ke tanya jawab. Ada sebuah lowongan kerja, dibuka lowongan kerja, dibuka aksesnya lewat online. Kemudian dikasih brosur, bebas jawab dari mana saja. Dikasih linknya, jawab. Ada beberapa orang putra dan putri masuk. Nah, lulus tes soal, sekarang tes wawancara. Nah, ketika diwawancara, putri duluan. Ditanya, alhamdulillah selamat, Anda sudah bisa lulus menjawab ujian. Sekarang ujian wawancara. Wawancaranya singkat. Mau nggak kerja 24 jam? 24 jam, kerja 24 jam. Mau? Sudah lulus ini kan, lulus tesnya sudah lulus, tinggal mikir-mikir. Pasti kalau 24 jam banyak gajinya, ya enggak? Iyalah, 24 jam. 24 jam. Akhirnya apa? Ya bilangnya. Sudah terlanjur kan? Ribuan orang tereliminasi gara-gara tes tulis tadi, banyak yang enggak lulus. Dia lulus kan gitu. Ini mumpung ada kesempatan gitu. Dia sudah ya sanggup 24 jam. Yang kedua, pertanyaannya, sanggup jadi apapun. Jadi apapun artinya jadi atasan bisa. Ya sanggup gitu. Artinya ketika suatu saat nanti dibutuhkan mau jadi dokter, harus bisa jadi dokter. Ketika dibutuhkan jadi satpam, harus bisa jadi satpam. Oh iya, siap. Yang kemudian pertanyaan terakhir, yang ini yang luar biasa.
tapi tidak digaji. Tidak tidak digaji, sudah kerja 24 jam, kemudian sanggup jadi apapun, bisa jadi dokter, bisa jadi satpam, bisa jadi segalanya. Ayo. Gajinya tidak digaji. Siapa itu? Itulah ibu kita di rumah. Ibu kita, ya enggak? Beliau itu Masya Allah luar biasa. Di rumah itu kasih sayangnya, makanya dia bersifat dengan sifat Allah yang maha kasih sayang. Kasih sayang luar biasa. Ketika kita sakit, ibu kita jadi dokter. Ketika kita tidur, tidak rela melihat anaknya tersengat oleh listrik. Oleh apa? Oleh nyamuk dan saudara-saudaranya, puncu-puncunya gitu kan. Masya Allah. Orang tua itu tidak rela kita ketika mati lampu, mati kipas, beliau bangun mengipas kita. Masya Allah. Tidak digaji. Karena apa? Sifat yang beliau anut, yang beliau aplikasikan, yang beliau terapkan adalah sifat siapa? Allah. Saya tanya ibu-ibu sekarang. Ibu sering ibu apa? Putri, udah kebiasaan nih di jamaah kita ya di sana. Sebut ibu-ibu. Jadi calon ibu-ibu lah. Insyaallah ibu yang solehah. Ibu-ibu sukanya kalau memelihara apa kira-kira di rumah itu? Memelihara apa? Peliharaan. Ayam ya. Biasanya ayam, sisa makanan dibuang kasih ayam. Ya enggak? Atau putra, suka ayam apa di rumah? Kambing. Hah? Asal masih punya kambing, Ustaz? Ya, kambing, Ustaz. Pertanyaannya, ketika kita memelihara ayam, kita kasih makan, itu untuk ayam atau untuk kita? Iya. Untuk ketika memelihara ayam, itu kita kasih makan ayam untuk dia atau untuk kita? Tidak, bukan untuk ayam, bukan untuk kambing, tapi untuk kita, biar dia gemuk, kita jual, dapat uang. Atau biar dia gemuk terus kita dapat makan, sembelih. Jadi kalau hamba ini, kita memelihara suatu, ada fee, ada yang kita harapkan dapat dari sana. Minimal tadi, dia gemuk, kita jual lebih mahal harganya. Ya kan? Tapi Allah seperti itu enggak? Orang tua kita seperti itu enggak? Enggak. Biar kita pulang nanti ini ke rumah, kemudian minta uang, apakah bapak ibu kita, kamu harus balas jasa dengan saya? Enggak. Allah pun seperti itu. Menciptakan kita untuk ibadah ini, tidak pernah mengharapkan sedikit pun belas kasihan kita. Jadi seperti itu ya. Itu luar biasa. Ini bicara tentang ayam tadi. Maka salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap seluruh hamba itu harus apa ya? Bersifat memandanglah dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Kata ulama mengatakan ciri khas seseorang itu tinggi dalam beragama, paham dalam agama, itu bagaimana dia praktikkan keharmonisan dalam bergaul. Dia menebarkan rahmat tadi, kasih sayang tadi ketika dia bergaul kepada siapapun. Saya ulang, ciri orang yang tinggi dalam beragama itu dia akan memiliki sikap atau sifat rahman yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi, baik kepada sama makhluk lainnya, binatang, hewan dan seterusnya. Ketika dia akan bersama teman, dia akan mengasih sayang teman, tidak pernah akan membenci dan seterusnya. Apalagi sampai kelahi, maaf putra, sekaligus nasihat masuk ke ta'lim, adab. Apalagi na'udzubillah, yang kalian sakiti itu pembina kalian, pembimbing kalian, ustaz kita yang di sini, atau kiai kita, tuan guru kita, itu na'udzubillah, itu besar dosanya. Jangan sampai kalian, apalagi sampai mohon maaf kelahi gara-gara tidak
pendapat dan tidak mau nurut. Itu jangan sampai seperti itu. Maka cara kita adalah berusaha menambah ataupun mempraktikkan sifat rahman tadi. Rahman, kasih sayang Allah. Kemudian cara kita ngasih sayang sama binatang itu jangan sembelih dia ketika dia kecil ayamnya, jangan disembelih. Kenapa? Karena belum sampai, kan proses ataupun tujuan penciptaan ayam itu apa? Untuk disembelih. Kan kita ketahui dalam Al-Quran bahwasanya ada binatang yang Allah ciptakan untuk dijadikan sebagai tumbangan. Ada nggak? Ada yang khusus dipelihara, kayak burung gitu kan, dipelihara. Kemudian ada yang untuk dimakan, memang untuk dimakan. Salah satunya ayam. Pertanyaan saya sama kalian, ayam, bagaimana cara kita kasih sayangi ayam? Ya, tadi pelihara, kemudian kalaupun mau sembelih, diasah dulu, asah pisaunya atau goloknya lah gitu ya, dengan baik, baru disembelih. Itu cara kita rahmat itu. Jangan pakai yang tumpul, pakai kepit, pakai tang. Itu pertanyaannya, sah nggak sembelihannya? Atau pakai sinso itu nggak tajam, dia hanya keras muternya aja. Nah, itu boleh nggak? Tidak boleh. Itu bukan tanda rahmatnya, itu tidak boleh. Nah, ini sedikit menarik ya. Ada ayam ditabrak, belum mati, itu disembelih atau biarkan mati? Ini kejadian sering terjadi di masyarakat. Ada ayam di tengah jalan ditabrak sama joki misalkan. Joki kita siapa di sini? Siapa? Pertanyaannya, ayam itu disembelih atau dibiarkan? Masih hidup, masih kelepek-kelepek gitu. Nah, ada dua pendapat ulama. Pertama, tidak boleh disembelih. Kenapa? Kalau tidak karena itu tetap hukumnya bangkai. Kenapa? Karena kalau tidak disembelih akan mati. Ya enggak? Kalau tidak disembelih akan mati, ya mati, enggak mati sakit, mati apa tuh? Mati ya kesakitan. Lalu ada ulama yang mengatakan boleh disembelih karena dia masih hidup, memang masih hidup, sembelih saja. Maka yang berpendapat pertama tadi, kalau yang ditabrak ayam kecil, mau enggak? Enggak mau kan? Berarti yang disembelih itu karena besarnya, bukan karena siapa kecil yang ditabrak. Enggak mau disembelih. Iya enggak? Iya. Berarti yang salahnya apa? Hukumnya atau apa? Kan tadi ayam di ini ya. Ayam besar. Ya, karena dia besar kita kasihan, udah besar, enggak disembelih. Itu alasannya dia sembelih. Dalam hal ini boleh, silakan, ada pendapat yang lain. Tapi kalau bagi saya itu enggak mau. Tidak mau makan karena memang kehati-hatian. Lebih baik mengatakan karena dia dalam keadaan sakaratul maut ya. Sembelih gitu ya. Kalau dia kecil tidak disembelih. Kan jadi pilih kasih. Kasihan yang besar. Nah, kecil tidak mau disembelih. Nah, jadi itu salah satu goyang sedikit. Nah, ini baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Belum kita masuk ke gramatikal bahasanya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dulu, silakan. Dari ada Putra, ada nggak? Ya. Ya. Pertama, ada pertanyaan dari Arsyad ya.
sebelumnya saya sebutkan hadis yang mengatakan, hadis qudsi yang mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meluas sampai ke segala sesuatu, masuk ke dalam seluruh lini lah ya, bahasa kita. Jadi rahmat Allah itu luar biasa, menyeluruh ya, sangat luas sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah punya 100 rahmat, namun 99 itu disimpan untuk di akhirat. Hanya satu yang dibagi-bagi ke seluruh alam raya ini, baik bagi alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, jin dan seterusnya. Itu hanya satu. Pernahkah kalian lihat ayam ketika hujan dia menutup anaknya pakai sayapnya? Pernah nggak? Itu salah satu rahmat yang dibagi-bagi itu. Satu rahmat kasih sayang Allah. Apalagi banyak, masya Allah, luar biasa. Anak terhadap bapak, terhadap ibu, terhadap anak dan seterusnya itu bagi-bagi satu rahmat. Nah, pertanyaan Arsyad tadi, cara mensikapi masalah yang dalam hati. Nah, kalau ada masalah dalam hati, ya misalkan dia tidak pernah tenang karena susah misalnya hidupnya, terlalu banyak hutangnya, yakin saja dalam hati itu bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah meluas sekali. Tinggal kita saja, tinggal mau mencari, ya, tinggal kita mencari dan mencari solusi lah seperti itu. Kalau kita kekurangan harta atau kekurangan bahan pokok makanan, ya bisa dicari dengan mencari nafkah dan sebagainya. Intinya kalau ada seperti itu, yakin, hadirkan dalam hati bahwasanya sifat Allah yang Maha Rahmat itu wasi'at kulla syai'. Itu salah satu. Itu nanti ada di bab khusus di bab tentang hati. Ya, hati-hati dengan hati. Kemarin kita bahas ya, Arsyad nggak hadir tentang hati, ya enggak? Iya. Putri ada? Ada lagi? Ya. Kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, itu balas jasa namanya. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat dengan kita, yang sering gosipin kita, yang sering nyakiti kita, kita berbuat baik sama dia, itu yang dianjurkan agama. Itu luar biasa orangnya dan sulit seperti itu. Tapi kalau berusaha, insya Allah bisa. Ya, bisa. Jadi kalau ada orang yang demikian bergaul dengan kita, ya sambil kita doakan lah, mudah-mudahan dapat hidayah, tidak membenci saya lagi. Balas dengan kebaikan. Ya, balas dengan kebaikan. Jadi itu salah satu caranya. Ya, kalau kita benci sama seorang, memang penyakit hati itu ya, salah satunya itu benci. Benci banget. Ya benar-benar cinta. Benci itu singkatan benar-benar cinta. Ya, cintanya tapi terbalik. Ya. Oke. Itu ya. Dari ibu nggak ada? Ada? Hah? Baik. Jadi demikian ya. Mudzakarah kita pada siang yang penuh barokah ini. Jadi sekali lagi simpulannya bahwasanya setiap awal kata Bismillahirrahmanirrahim pala atau apa saja ya basuhan anggota badan yang pertama kali kena, pertama kali yang dibasuh itu baru letakkan niat. Jatuh air Bismillahirrahmanirrahim. Pak, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat dalam hati, yang harus itu dalam hati. Kalau tadi itu talaffuz niat sunnah, tapi kayak yang wajib itu dalam, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari di seluruh tubuh saya ini karena Allah Ta'ala. Sudah mandi Ustaz, pertengahan baru ingat. Ketika ingat, niatlah, baru ulang basuhan biar tata.
Hati-hati kalau mandi putra putri, ini telinga ini yang kayak payung itu, kalau mandinya hanya gini, tidak digosok, itu enggak kena air. Ini kayak apa nih? Yang kayak payung, enggak kena air ini. Tapi kalau diginiin kena, maka hati-hati. Tidak kena, tidak sah mandinya, tidak sah sholatnya, tidak sah hajinya. Hati-hati. Mandinya pelan-pelan saja. Gosok semua yang belum digosok, ya kan? Jangan digambarkan. Cukup dengar aja. Ini terutama nih, hati-hati putri. Putri juga hati-hati rambutnya. Rambut itu betul-betul basah semua. Bukan sekedar gini terus merasa basah, padahal ada yang ketinggalan. Gitu. Tidak sah mandinya. Hati-hati ya. Ini fikih wanita. Putra juga gitu nanti kalau kalian sudah sudah balik semuanya. Apalagi Kusuma 3 kali balik sudah. Beliau umur 15 tahun, lebih banyak sisanya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan ya, mudah-mudahan kita baca Fatihah sekali ya untuk niat. Pertama untuk keluarga kita, sahabat kita yang terkena musibah, ya baik banjir yang di Kalimantan Selatan, kemudian yang dikena musibah tanah longsor di ini Sulawesi Barat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah SWT. Kita selaku pelajar mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli dhin salihah. Fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqna kulla halalan daiman wa akhil atqiya ulama, nahza bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana uslih lana kulla syu'un وأقر برضا منك العيون، نقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، وهدي رجالها على السنن، وانشرا في العشايا والوكار. ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشرا اللواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، وهدي رجالها على السنن، وانشرا في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشرا لواء نهضة الوطن من الفتن، وهدي رجالها على السنن، وانشرا في العشايا والبكاء. وصلاة الله تشى المصطفى نذير الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرى، ردك فسبحت يا نصر وأروت الهشام ما نامر، على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظاهري، أمرتك فسبحت يا نصر نهاميري، على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظاهري، أمرتك فسبحت يا نصر وأروت الهشام ما نامر، على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.